Bayangkan seorang siswa SMA yang baru saja lulus. Hari terakhir sekolah, bel pulang berbunyi, dan semua teman berteriak kegirangan. Bebas, nggak ada PR lagi. Awalnya, terasa menyenangkan. Ia merasa tidak ada lagi aturan guru, tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi batasan. Dia bebas melakukan apa saja. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan begadang, main game tanpa henti, nongkrong sampai larut malam, bahkan mulai mencoba hal-hal yang dulunya ia tak berani lakukan. Namun, kebebasan yang awalnya manis itu perlahan berubah jadi pahit. Tubuhnya lelah, relasi dengan keluarga renggang, dan perasaan kosong makin sering datang. Ternyata, kebebasan yang dipakai tanpa arah hanya membuatnya masuk ke penjara. Baru, penjara kebiasaan buruk. Kebebasan yang sejati. Di titik inilah ia mulai berpikir, apakah kebebasan itu berarti bebas melakukan apa saja? Atau ada makna lain? Kita semua pasti pernah merasakan momen serupa. Entah ketika lulus sekolah, pindah kota, dapat pekerjaan baru, atau bahkan setelah menikah. Selalu ada perasaan lega karena merasa bebas dari satu hal. Tapi, seringkali, tanpa sadar, kita justru terikat oleh hal lain yang lebih menekan. Alkitab memberi gambaran sederhana. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tetapi, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 51:13. Ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan kebebasan untuk hidup dengan tujuan yang benar, hidup yang dipenuhi kasih, bukan ego. Kebebasan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tarik ke hal-hal praktis dalam pekerjaan. Seorang karyawan merasa bebas setelah resign dari tempat kerja lama. Tapi, kalau kebebasan itu hanya dipakai untuk malas-malasan, ia akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Sebaliknya, kalau ia gunakan kebebasan itu untuk mengejar passion, membuka usaha, atau menolong orang lain, maka kebebasan itu jadi bermakna. Dalam hubungan, anak muda yang baru putus pacar sering merasa bebas, seolah bisa melakukan apa saja. Tapi kalau kebebasan itu hanya dipakai untuk balas dendam atau mencari pelarian, hati akan tetap hampa. Kebebasan yang sehat adalah ketika ia memilih membangun relasi yang lebih baik, lebih sehat, dan penuh kasih. Dalam penggunaan waktu, kita semua punya 24 jam sehari. Kita bebas menggunakannya. Namun, apakah waktu itu hanya dihabiskan scrolling media sosial tanpa arah? Atau kita pakai untuk belajar, berkreasi, dan memberi dampak positif bagi sekitar? Kebebasan sejati selalu mengarah ke sesuatu yang membangun, bukan yang merusak. Kebebasan sama dengan tanggung jawab. Satu hal yang sering kita lupakan adalah kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab. Bayangkan, kalau di jalan raya tidak ada lampu merah, tidak ada rambu, semua bebas melaju sekehendaknya. Apa yang terjadi? Kekacauan, bahkan kecelakaan. Begitu juga dengan hidup kita. Kebebasan yang tanpa arah akan membawa kita pada kekacauan, tapi kebebasan yang dipakai dengan kasih akan membawa kedamaian. Renungan pribadi. Kalau hari ini kita merasa bebas, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kebebasan itu sedang membuatku lebih dekat pada kebaikan atau justru menjauhkan? Apakah kebebasan itu membuatku semakin peduli pada orang lain atau hanya sibuk pada diriku sendiri? Apakah aku benar-benar merdeka atau justru diam-diam terikat oleh hal-hal yang menguasai hidupku? Penutup kebebasan sejati bukan berarti kita bisa melakukan apa saja. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa berkata tidak pada hal-hal yang salah dan memilih hal-hal yang benar. Kebebasan sejati bukan sekadar keluar dari aturan lama, tapi masuk ke dalam kehidupan yang penuh kasih. Dan kebebasan sejati bukan hanya tentang diriku, tapi juga tentang bagaimana aku bisa memberi dampak baik bagi orang lain. Jadi, bro and sis, hari ini mari kita gunakan kebebasan yang kita punya, bukan untuk hidup sembarangan, tapi untuk hidup dengan kasih.
Karena pada akhirnya, kebebasan sejati adalah ketika kita bisa memilih untuk melakukan yang benar.